Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rusti, guru SMP Negeri 2 Parepare, Sulawesi Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan terkait dengan asesmen kompetensi minimal. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru yang hebat? Pada hari ini saya akan memberikan materi pengimbasan dari kegiatan asesmen kompetensi minimal tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran bagaimana instrumen AKM. Instrumen AKM itu terdiri dari konten literasi membaca. Jadi konten literasi membaca ini menggunakan jenis teks informasi dan teks fiksi. Jadi soalnya itu berbentuk teks informasi, bisa juga berbentuk teks fiksi. Yang kedua, untuk konten literasi numerasi itu dibedakan kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah bilangan. Di sini akan membahas tentang materi bilangan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dan geometri. Dan yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Dan yang keempat adalah materi aljabar. Pada literasi membaca, level tersebut menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Jadi, untuk soal literasi membaca terkait dengan ini. Kemudian untuk literasi numerasi itu terdiri dari 3 level. Yang pertama ada pemahaman, kemudian ada penerapan, dan yang ketiga ada penelaran. Jadi memuat 3 level. Jadi kalau kita lihat ini adalah C1, kemudian ada C2, kemudian ada C3. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana asesmen kompetensi minimal ini terkait dengan kontennya. Nah, untuk kontennya, literasi membaca itu terdiri dari 2. Yang pertama, tes informasi. Apa itu tes informasi? Tes yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi biasanya dalam soal-soal literasi terkait ini biasa didapatkan dari surat kabar atau media-media online. Berikutnya adalah teks fiksi. Untuk teks fiksi, tes bertujuan untuk memberikan pengalaman, pendapatan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan pembaca. Jadi teks fiksi itu biasa disajikan oleh penulis berupa hayalan-hayalan, biasa juga terkait dengan cerita-cerita dongeng. Selanjutnya, untuk numerasi, yang pertama adalah bilangan. Untuk materi bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan jenis operasi beragam jenis bilangan seperti bilangan caca, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Nah, jadi nanti akan dibahas di bilangan seperti itu. Kemudian untuk pengukuran dan geometri, materinya meliputi mengenal bangun datar, hingga menggunakan volume luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Jadi untuk pengukuran dan geometri itu terkait dengan bangun datar dan bangun ruang.
Kemudian untuk materi data dan ketidakpastian. Jadi ini statistik meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Jadi nanti dalam soal itu biasa disajikan dalam bentuk diagram, baik diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Demikian juga ada materi peluang. Dan yang terakhir untuk numerasi yaitu materi aljabar. Jadi untuk aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, ada relasi dan fungsi, termasuk juga pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, itu materi untuk aljabar. Jadi tadi untuk numerasi ada 4 materi. Sekarang bagaimana dengan proses kognitifnya? Nah, untuk proses kognitifnya, untuk literasi membaca ada 3 aspek, yaitu menemukan informasi, kemudian ada interpretasi dan integrasi, kemudian ada refleksi, evaluasi, dan refleksi. Demikian juga untuk numerasi, ada pemahaman. Jadi pemahaman itu memahami fakta, kemudian prosedur serta alat matematika. Sedangkan penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan penalaran itu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Jadi ini untuk proses kognitif untuk numerasi. Jadi ada 3, demikian juga untuk literasi membaca. Kemudian bagaimana untuk konteksnya? Untuk konteksnya, literasi membaca terbagi atas 3. Yang pertama adalah personal, itu berkaitan dengan kepentingan diri siswa pribadi. Demikian juga untuk sosial budaya, itu berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah saintifik, berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Untuk numerasi itu hampir sama dengan konteks literasi membaca. Ada juga personal. Personal berkaitan dengan kepentingan diri siswa pribadi. Kemudian untuk sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Demikian juga saintifik. Jadi ini hampir sama. Tetapi bedanya di sini literasinya adalah membaca, kemudian di sini adalah literasinya adalah numerasi. Jadi satu membaca, satu menghitung. Oke, demikian pengimbasan hari ini untuk bagaimana bentuk soal terkait asesmen kompetensi minimal. Nanti akan kita bahas berikutnya dalam video berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.